Oke, jadi untuk perhitungannya yang benar itu kalian bisa lihat di share screen ya. Jadi kayaknya ada beberapa yang terkecoh di sini. Jadi tuh di sini kan n-nya 15, terus tuh sum P1 P2 itu 241, lalu kita masukin jumlah variabel 1, jumlah variabel 2. Lalu untuk yang ini itu tuh sum P1-nya harus dikuadratkan dulu. Jadi di sini kan 170 di pangkat 2. Yang mana hasilnya tuh jadi 28.900. Nah, di sini kan didapatkan kalau nilai korelasinya itu 0,899 atau kalau kita bulatkan jadi 0,90. Nah, tingkat korelasi antara usia tinggi badan yang 90 ini artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke korelasi berikutnya ya. Jadi setelah korelasi sederhana, kita belajar tentang korelasi parsial. Nah, korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu X1 dan Y, dengan mengendalikan pengaruh variabel lain atau X2 yang dianggap dapat mengganggu hubungan tersebut. Jadi kita melihat hubungan murni antara X1 dengan Y-nya tanpa dipengaruhi oleh variabel lain atau di sini divisualisasikan sebagai X2. Jadi kalau dari gambarnya itu kita ilustrasinya atau konsepnya kita tuh ingin mengetahui apakah X1 masih berhubungan signifikan dengan Y setelah X2 dihilangkan. Jadi kan gini, ada 3 variabel. Yang 2 ini yang X1 sama X2 sama ada Y. Nah, pas diuji, ini kan langsung keluar hasilnya tiga-tiganya nih. Misalnya dikatakan bahwa hubungan antara X1 sama Y itu kuat, tapi ini tuh juga dipengaruhi oleh X2. Kalau X2-nya itu dihilangkan, atau di sini tuh bahasanya dikendalikan, apakah X1 tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Y-nya. Jadi itu yang akan kita uji. Sampai sini ada ini juga tentang konsepnya sendiri. Kalau misalnya ini masih X1 X2, kalau misalnya kita contohin, kita mau lihat misalnya Y-nya itu nilai ujian. Terus tuh X1-nya misalnya jam belajar. Terus tuh X2-nya IQ. Nah, misalnya kita tahu kalau misalnya jam belajar dan juga IQ itu mempengaruhi nilai ujian kita. Nah, kalau misalnya si IQ ini dihilangkan, apakah jam belajar tetap mempengaruhi si nilai kita ini? Ya. Jadi kita mengendalikan yang IQ-nya ini. Jadi logikanya kayak gitu ya. Nah, untuk korelasi parsial ini kita ujinya lewat SPSS. Jadi silakan dibuka SPSS-nya. Terus untuk datanya sendiri kita pakai yang data yang IPM kemarin. Kalian buka aja. Yang TPAK, IPM, ONR. Yang parsial kan lebih Oh, itu regresi ya? aku
Jam berapa ya? Sumpah mana sih? Ngajar ya. Ini di bukunya ada penjelasan. Kalau misalnya lengkap ya dari sini 4 variabel. Kan ada yang kirim di grup tuh kemarin. Iya, ada juga. Belum aja belum. Tadi kok nilainya bisa 9 udah terima. Nanti nggak mandi. Dia makan. Udah dibuka semua datanya? Bukan ikan. Iya, warna kuning, habis sih kalau kuning. Belum kah? Udah. Iya. Itu jadi bagus yang soal kreas dan lain-lain. Itu aja. Intinya ada yang 4 itu aja, yang UMR, PDRB, IPM sama TPAK, RLS itu. Oke, jadi untuk ujinya sendiri korelasi parsial, yang pertama kita klik analyze. Oh iya, dari sana. Kita buka SPSS biar aja sudah. Analyze, correlate, terus partial. Terus sama kayak di sini itu kan yang dimasukin variabelnya itu IPM sama TPAK, terus yang mau dikontrol itu yang si variabel RLS-nya. Di sini kan ada notnya, kalau misalnya uji korelasi parsial bisa dilakukan jika memenuhi normalitas data. Nah itu sebabnya yang kemarin-kemarin tuh kita ada uji asumsi klasik lah dan segala macamnya, itu tuh dilakukan supaya kita bisa melakukan uji-uji selanjutnya seperti yang korelasi parsial ini. Lalu kita klik yang Keyboard. Balik ke keyboard. di sini kita klik yang option. Variabelnya yang IPM sama TPAK, terus yang di controlling for-nya itu isi yang RLS. Kalian tahu hubungan antara TPA sama IPM itu apakah tetap signifikan kalau variabel RLS itu dikontrol atau Kendalikan. dikendalikan? Di option kita klik yang zero order correlation sama yang mean and standard deviation. Lalu pada missing value kita pilih yang exclude case pairwise.
Lalu continue dan klik OK. Udah dicek outputnya tuh kita lihat yang tabel correlation ini ya. Tuh, kita. Jadi dari tabel correlation ini kita bisa lihat yang di bagian atas dulu. Yang di atas ini kita masih memasukkan RLS. Jadi di sini control variablesnya tuh none atau enggak ada. Di sini bisa dilihat kalau misalnya korelasinya IPM dengan TPAK itu kan tinggi ya, di 0,702 dengan nilai signifikansinya itu 0,024. Nah, jadi di sini artinya dia ada hubungan, tapi dia hubungannya negatif dan dia itu dikatakan signifikan karena dia kurang dari 0,05 PM dengan TPAK. Kalau untuk yang RLS-nya sendiri di sini korelasinya 0,588 dan juga dia signifikansinya didapatkan di angka 0,074. Itu nggak signifikan. Nah, terus kalau misalnya kita lihat yang di tabel bawahnya, ini kan dia sudah dikontrol nih variabel RLS-nya. Ternyata setelah dikontrol RLS-nya, dia nilai korelasinya tuh naik dari yang awalnya tuh 0,702 naik jadi 0,715. Ya. Nah, terus di sini kita juga bisa buat kesimpulan dengan hipotesis ini. Jadi apakah hubungan antara TPAK dan IPM itu hubungan antara TPAK dan IPM dengan mengontrol RLS itu signifikan atau tidak? Nah, di sini karena nilai signifikansinya itu 0,03, maka H0-nya itu ditolak. Jadi artinya hubungan antara TPAK dan IPM dengan mengontrol RLS itu signifikan. Jadi terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara IPM dan TPAK setelah pengaruh RLS dikontrol. Dikatakan signifikan ini karena yang tadi ada perubahan itu dari yang 0,702 ke 715. Tapi kan ini naiknya juga nggak terlalu jauh ya. Jadi secara keseluruhan RLS itu memang memberikan pengaruh terhadap hubungan IPM sama TPAK. Jadi dia sebagai variabel kontrol itu memberikan pengaruh, cuma pengaruhnya itu nggak terlalu besar. Jadi ketika RLS ini dikontrol, dia memang menunjukkan perubahan antara hubungannya IPM dengan TPAK. Tapi RLS ini karena tadi pengaruhnya kecil, jadi dia tuh bukan faktor pengganggu utama dari IPM sama TPAK. Seperti itu. Masih bingung interpretasinya? Kalau bingung ngomong, jadi itu bisa dilihat level itu kan isinya ada correlation, ada signifikansi detail, jadi bisa dilihat dari signifikan apa nilai korelasinya sama tingkat
interpretasinya. Jadi ada dua cara interpretasinya. Kalau udah clear, kita lanjut ke korelasi ganda ya. Apa yang paling bertanya? Jadi untuk korelasi ganda sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan secara bersamaan antara satu variabel Y dengan satu variabel Sudah aku atau record lebih independen. kok. Nah, korelasi ganda itu tidak menilai pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Jadi kita mau lihat bagaimana variabel independennya itu bekerja secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi pada dependennya ini. Nah, kalau misalnya korelasi parsial itu mengukur hubungan antara X dan Y dengan mengontrol variabel yang lain, nah kalau yang ganda ini maka dia malahan secara bersama-sama melihat bagaimana hubungannya ini, keduanya ini menjelaskan si variabel dependennya. Jadi dengan demikian korelasi ganda menjadi alat yang penting kalau misalnya kita mau memahami hubungan yang kompleks dengan melibatkan banyak variabel, dan kita bisa mengevaluasi kemampuan gabungan semua variabel bebas atau independen dalam mempengaruhi atau menjelaskan suatu variabel terikat atau dependennya. Nah, jadi di sini tuh perlu digarisbawahi kalau misalnya korelasi ganda ini tidak menunjukkan arah pengaruh, tapi dia bagaimana dia menjelaskan si Y-nya. Jadi untuk output SPSS-nya kita fokusnya ke nilai R sama R square-nya. Yang R ini menunjukkan kekuatan hubungannya. Jadi dia tuh rentang nilainya antara 0 sampai 1. Sedangkan R square itu kontribusi semua X dalam menjelaskan variabel Y-nya. Sedangkan untuk nilai F-nya sendiri itu melihat signifikansi model secara simultan. Nah, jadi korelasi ganda itu mengukur kekuatan hubungan semua X secara bersamaan terhadap Y, dan dia itu tidak dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh individual tiap X. Nah, kalau misalnya mau lihat yang individual itu dianalisisnya melalui pada regresi melalui uji T. Langsung ke ujinya aja. Untuk datanya yang dipakai tetap sama, yang TPAK IPM UMR itu. Untuk langkahnya sendiri, pertama kita klik analyze. Analyze regression baru linear. Coba scroll klik. Enggak, kamu doang itu pindah kok. Enggak boleh. Punya dia sendiri kan. Udah. Di sini dulu. PDRB kita apa? PDRB sama suka. Jadi untuk Korelasi ganda. Coba sampai habis. ada ya? Jadi Jadi untuk
dependennya kita masukin yang TPAK, untuk yang independence-nya kita masukin sisanya yang IPM, UMR, RLS sama PDRB. DP sama aja, dependennya di TPAK, Y variabelnya dependen TPAK. Bukan yang new ya. Bukan, yang biasa. Lalu di statistiknya itu kita di regression coefficient kita klik yang estimate sama yang R square change. Model fitnya juga centang aja. Selain dari statistik ini bisa langsung kalian continue dan oke aja. Iya. Untuk nilainya kita lihat output table yang di model summary ini. Nilainya sama nggak? Sama atau beda? Yang beda itu jauh nggak nilainya? Berapa? 0,56. 0,56. Mana yang beda mana? Iya, kamu udah masukin video. Oh, PDRB juga dimasukin. Kocak. Iya. Jadi untuk independennya semua sisanya selain TPAK dimasukin ya. Oke, Kak. Yang beda itu karena PDRB-nya nggak masuk. Analyze regression linear. PDRB juga dimasukin. Statistik. Bismillah. Oke. Nah, ini baru udah sama. Masukin semua variabel x-nya. Variabel x-nya kan ada 4 tuh. Ini ada juga. Outputnya 0,42 kan model summary mutir. Yang paling terakhir kan Model summary di atas. Ya 0,42. Itu sama anumu. Berarti kalau ada yang sama di beda. yang ini yang dilihat tadi. Ini kan. Ini nih. R square R. Iya nggak sih? Ininya ya? 6 sama R square. Oh. Ya. Aku nggak tahu. Gua nggak tahu. Langkah-langkah udah kamu tulis di sini kah? Sudah. Ada di 905 820. Jangan pakai itu. Nobody wants lihat R ini, Cok. Nah, sama.
Nanti aku dengerin aku rekam suara. Soalnya kalau cepet aku nggak nangkep mbak. Sambil dengerin aku kayak apa ini? Iya lagi. Ini korelasi ganda. Korelasi parsial, korelasi ganda. Di sini lebih ke Crosstain lagi. Kalau di catatanku sendiri lebih ku kecilin lagi. Dari hasil output yang model sumber ini ada yang bisa nyimpulkan nggak? Tadi kan aku udah nyebutin tuh 3 nilai yang kita lihat. 3 nilai, nilai R, Yang R square sama sig. M. R square, sig V. R kekuatan hubungan 0 kurang 1 R2 kontribusi XO. Tidar deh. Jelasin hasilnya itu apa maksudnya. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah hadirkan. R square sig itu kan sig. R itu ya R square itu yang 0,820 ini. Maksudnya kekuatan hubungan. Ganda mukul kekuatan semua X bersamaan tidak dapat digabung. Cuma datang praktikum tapi nggak bisa jawab, nggak ngerti. Terus cara interpretasi korelasi Ada yang bisa bantu R nggak? square-nya Ada yang bisa bantu? Atau semuanya nggak tahu nih? apa cara R square? Baca TV sembarang. Mau diulang sampai sore kita di sini. Nanti gimana? R square R square itu apa? Coba bentuk ide. Enggak ditulisannya. Ke atas. Soalnya itu parsial kalau berganda. Kontribusi semua X menjelaskan. menandakan bahwa 82% variasi pada variabel independen dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut secara bersama-sama. Di sana 15% dipengaruhi oleh faktor lain di luar nol. Terus nilai R square-nya sama 0,675 menunjukkan bahwa setelah diselesaikan dengan variabel dan sampel, model masih tetap memiliki kemampuan jelaskan yang baik. X-nya itu sama dengan 5,68 dengan Exchange. yang 0,42 itu berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya model regresi secara keseluruhan signifikan. Ini menegaskan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama memang berpengaruh terhadap variabel dependen dan hubungan itu tidak terjadi secara keseluruhan. Jadi kesimpulan singkatnya secara keseluruhan model korelasi ganda ini kuat, signifikan dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi data. Sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke, jadi Coba lagi.
perhitungannya dan variabel tersebut variabel x1 sampai x4 dengan variabel y tidak akan signifikan karena lebih kecil atau lebih besar dari 0,05 lebih kecil 0,05 dari mana? Kok bisa langsung isikan itu dia aturan kita? Ada yang masih ingat nggak? 0,05 dari mana? Jawabannya sebesar berapa? Kalau dipresentasikan berapa? 5%. Oke, selain dari nilai signifikansi f-nya, nilai dari apa lagi bisa kita lihat? R. Nilai apanya, Dar? Nilai R-nya berapa? Kalau segitu dikatakan apa? Kalian tahu? Kenapa? Karena dia berada di angka 0,5 jadi dia Karena dia mendekati angka 1, berarti dia hubungannya Kuat. 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 Bisa dikatakan kuat. Oke, paham nih, Dar ya? Oke, lanjut. Intinya kalian perhatikan set script. Jadi benar yang udah kalian jelasin tadi, kalau misalnya kalau lihat dari nilai R yang 0,905 itu dia kan mendekati 1. Itu semakin mendekati 1 maka korelasinya itu atau kekuatan hubungan itu semakin besar. Nah, jadi di sini nilai R yang 0,905 ini menginterpretasikan bahwa dari keempat variabel yang PDRB, UMR, ITM, dan RLS ini memiliki kekuatan hubungan yang besar terhadap variabel dependennya yaitu TPAK. Sedangkan yang R square-nya ini yaitu menjelaskan variasi dari akumulasi. Jadi dia karena 0,820 jadi dia 82% menjelaskan si TPAK dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel atau ya variabel lain lah pokoknya. Nah, sedangkan kan kita udah dapat nih nilai korelasinya, kita nyatakan bahwa dia korelasinya kuat. Tapi korelasi yang kuat itu apakah signifikan atau enggak? Nah, itu kita lihatnya dari nilai signifikansi F-nya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 0,05 bisa kita katakan bahwa si korelasinya itu signifikan. Terus tuh tadi yang 5% sama kayak sebelumnya itu dikarenakan tingkat kepercayaan atau di sini confidence intervalnya itu 95% sehingga alfa yang kita terima itu adalah 5%. Seperti itu. Kita lanjut ke regresi. Jadi untuk pendahuluannya dulu, korelasi dan regresi itu kan mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi kalau untuk setiap regresi itu kan pasti ada korelasi atau hubungannya. Tapi kalau misalnya korelasi itu tuh belum tentu dilanjutkan oleh regresi. Jadi regresi ini digunakan ketika terdapat hubungan sebab akibat atau prediktif antara variabel independen dan dependen. Jadi regresi di sini kita gunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Jadi kita bisa mengetahui apakah perubahan pada variabel X menyebabkan perubahan pada variabel Y serta seberapa besar pengaruhnya. Jadi kalau pakai analogi yang tadi, misal X-nya tuh jam belajar dan Y-nya tuh nilai ujian. Apakah
semakin bertambah atau berkurangnya jam belajar akan mempengaruhi nilai kita. Dan seberapa besar sih pengaruhnya? Nah itu kita gunakan prediksi atau estimasi dan kita bandingkan dengan aslinya, apakah estimasi yang kita buat itu benar. Nah, jadi di sini ada dua jenis regresi, yaitu yang linear sederhana dan juga linear berganda. Nah, asumsi untuk melakukan regresi linear yaitu ada 4. Yang pertama, hubungan antar variabelnya itu linear. Yang tadi kalau misalnya visualisasinya tuh yang naik ke atas yang dari atas ke bawah, pokoknya yang nggak langsung itu kan. Terus tuh residual datanya tuh berdistribusi dengan normal, baru tidak ada heteroskedastisitas dan tidak ada multikolinearitas, yang mana keempatnya ini juga udah kita uji yang dia uji asumsi klasik yang kemarin. Cara mengujinya bisa dilihat di tabel ini. Jadi jenis ujinya itu dilakukan berdasarkan tujuan kita mau menguji apa. Lalu untuk keputusannya itu misalnya yang diuji T parsial ataupun yang diuji F itu keputusannya berdasarkan nilai p-value atau nilai signifikansinya. Jadi intinya uji T ini melihat apakah X menyumbang pengaruh secara individual. Kalau yang uji F itu melihat apakah model regresinya itu layak digunakan. R square seberapa besar model mampu menjelaskan Y, dan di sini beta atau koefisiennya itu seberapa besar dan kemana arah pengaruh X terhadap Y. Ini kayak ilustrasinya lah dari korelasi sama regresi. Bisa kalian baca sendiri dan lihat. Kok ada log? Iya. Mana lagi? Kayak gini ya gitu. Korelasi belum tentu regresi. Sama sih yang tadi udah Negara ya? Iya. Jadi ini semakin dia belajar semakin jelek itu ya belajar jadinya bagus. Ini kayak gambaran aja ya sama yang tadi aku jelasin. Kalau yang regresi itu kalau di gambarnya kalian lihat dia kalau misalnya semakin dia belajar maka nilainya akan semakin naik, sedangkan kalau dia jam belajarnya kurang maka nilainya semakin turun begitu. Kalau diilustrasikan. Nah, regresi sederhana sendiri itu yang pertama kita ke regresi sederhana. Nah, regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, untuk persamaan umumnya sendiri bisa dilihat di situ ada Anjing deh. Di situ persamaannya Y topi kalau misalnya dibaca atau Y hat, nah itu dependen. Kayaknya udah benar itu. Iya. Iya, independen. Lebih nanti tingginya. Oh. Jadi kalau yang A itu A-nya itu konstan, nilai konstanta. Nah kalau yang B-nya itu koefisien regresi. Terus kalau yang X di sini yang di pertama itu bukan yang variabel independen ini. Kalau yang di sini, kalau yang di rumus Yetopi ini. Tapi kalau yang variabel independen sama dependen itu dipakainya buat yang nyari konstanta sama koefisien regresi. Ini yang satu ya. Yang estimasi kemarin. Iya. Nanti yang estimasi.
Ini standar error. Gitu aja langsung ketik lagi. Iya, ada standar error. Oh, oke deh. Ini harusnya begini. Jadi dalam kita menguji regresi kita perlu melihat kesalahan baku estimasi. Nah ini tuh selisih taksir antara regresi, selisih taksir dan regresi, yaitu nilai yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Tadi kan aku udah mention kalau misalnya kita membuat kayak prediksinya kan. Nah dari prediksi yang kita buat itu kita perlu menghitung penyimpangannya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi dia digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu prediksi dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka prediksi tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Dan rumusnya seperti ini. Lalu kita juga bisa kayak memvisualisasikannya gitu dengan scatter diagram, tapi kita enggak Gambar real. kita langsung ke contoh kasusnya aja. Nah, Jadi regresi sederhana. ini untuk perhitungan manual analisis regresi sederhana ada sebuah kasus di mana ada penelitian terhadap pohon mahoni, di mana kita akan meneliti apakah ada pengaruh antara tinggi pohon dengan diameter batang pohonnya. Nah, di sini udah ada datanya dan untuk hipotesisnya sendiri H0-nya tidak terdapat pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon mahoni. Sedangkan untuk H1 atau H-nya terdapat pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon mahoni. Oke, caranya sama kayak tadi ya. Bikin datanya udah ini. Pakai datanya minggu 14. Aku udah gak kesini. Di mana di spreadsheet itu kan ada yang data kedua, yang data uji regresi. Itu kalian tadi di save atau di copy? Ya udah, di bawahnya itu kan ada yang data uji regresi. Itu langkahnya sama kayak yang tadi, yang bikin V1 kuadrat, V2 kuadrat, terus yang bikin V1 kali V2. Bedanya ini X sama Y. Iya, bedanya X sama Y. X1 1, Y2 2. Lain kontak. Ya udah lah, aku juga ngomong. Itu hal kecil. Oke banget. Itu kok. Kan Y sama X. Tapi itu kan S1. Tuh diubah. X ini ditaruh.
Kan kamu udah punya kopiannya ya? Oh, nggak suka sama aku. Udah tampil aja kopiannya. Anjir. Kalau gitu tahu kan jam 3 udah selesai. Udah pertanyaan sih. Udah ada. Kalau dari 1 sampai 3 Langsung bisa satu ya. Bisa juga kamu. Jadi untuk perhitungannya itu sama aja kayak yang tadi. Kalau tadi itu kan kita pakai variabel 1, variabel 2. Nah, kalau yang ini kita pakainya X sama Y. Dimana kalau X ini dia si variabel 1 dan kalau Y itu variabel 2-nya. Kayak gini tadi. Sama aja hitungannya kayak yang kalian kerjakan tadi dan aku kasih waktu Apa nih? Kan kita setelah buat database-nya baru kita hitung nilai bitanya itu. Iya. Ngitung yang ini cari Pertama kita nyari nilai B-nya dulu. B dulu. Di A kan ada B. Iya, lupa. Oke, pertama kerjakan cari nilai B-nya dulu. Baru kita cari nilai A nya nilai berapanya. rumusnya ada aku share screen ya. Waktunya sama kayak tadi 10 menit aja. 5 menit aja deh, singkat aja kok. Mau pakai kalkulator juga boleh ya. Kalau kayak tadi namanya selesai dan jawabannya tepat, dapat nilai lakukan dan kalaupun jawabannya selesai tapi salah ya ada lagi. Kalau misalnya kalian nanti UASnya bakal ngitung regresi sederhana juga, kan gak ada tulisnya tuh, gak ada repot, gak ada apa. Jadi kalian harus tahu dulu, biasanya itu studi case tahu dulu parameter x-nya yang mana, terus bikin tabel yang kayak di Excel tapi hitung satu. Jadi x kuadratnya berapa sampai semuanya. Jadi nggak pakai Excel, itu hitung manual semuanya. Jadi harus tahu langkah-langkah buat tabelnya dulu.
di belakangan. Bener. Ambil ya. Udah ada yang bener. Hari sudah juga. Masih baik. Aku mau baikin yang ini nih. Ada lagi yang udah? Udah bisa maksudnya ada lagi nggak yang udah? Siapa? Siapa? Bibi. Ada lagi? puluh itu berarti sangat kuat dong. Enggak, maksudku ini nah. Soalnya kan aku makanya aku biarin. Ini nah. Oh itu ya dari ini dari sini ngeliatnya kan. Ini tuh misalnya kalau 90 terus di tabelnya nyari ini sangat kuat. Oh.
berarti sumber dari situ. Kenapa sih? Jelas coy ini. Lagu siapa coy? Udah ya, kita karena waktunya udah dikit lagi. Nah, masih ambil ini kalau di sini. Ini dia dari sini sini. Jadi dari hasil hitungannya untuk B atau untuk B-nya sendiri didapatkan 4,5413 dan untuk A-nya itu negatif 1314. Oke, ini mungkin banyak perhitungan yang dua angka di belakang koma itu agak beda sedikit tuh nggak apa-apa sih. Yang penting dua angka sebelumnya yang di belakang koma itu udah sama. Misalkan 5,41 4,541 itu nggak apa. Soalnya tadi ada yang 5411, ada yang 54 sekian itu nggak apa. Karena biasa kalau kalian nggak ngambilnya cuma dua angka di belakang koma itu beda sama yang di share screen. Jadi kalau bisa ambil 4 angka yang di belakang koma biar lebih signifikan lagi. Kemudian dari nilai B sama A-nya itu kita masukkan ke rumus persamaan regresi. Jadi Y sama dengan nilai A-nya tadi minus 1,3143 plus 4 nilai B-nya tadi itu 4,5413 X. X-nya itu variabel independennya. Y-topi itu adalah variabel dependen yang diramal, yang diasumsikan. Oke, next. Jadi dari persamaan regresi ini kita bisa mengatakan bahwa dari nilai A yang negatif 1,47 itu artinya tidak ada Jadi ini kan asumsinya kalau misalnya X-nya masih 0. Jadi kalau misalnya ininya si X-nya dia 0, maka Aku klik begini dia udah kesini kan. pertama ini yang nilai ini berarti tidak ada diameter batang pohon. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya diameter batang pohonnya itu 0, maka tinggi pohonnya juga nggak ada karena
X-nya 0. Iya karena X. Gimana dari sini ya? Karena dia itu di kanan nggak ada di situ. Nah, sedangkan kalau untuk yang nilai B-nya sendiri, artinya tuh kalau misalnya terjadi peningkatan diameter batang pohon satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon sebesar 4,5413 satuan. Oh, nanti ini ada penjelasannya lagi ya. Tunggu kita uji SPSS-nya dulu. Langsung aja penjelasannya. Nah, jadi kan kita udah dapat persamaan regresinya. Terus kita juga perlu menghitung koefisien determinansi atau yang R square. Tapi sebelum kita bisa ngitung R square, kita harus hitung koefisiennya dulu. Jadi di sini rumusnya sama kayak yang korelasi tadi. Di sini kalian nggak usah ngitung karena kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi karena rumusnya sama, itu kan didapatkan hasil korelasinya itu 0,886 yang mana dia bernilai positif dan kuat. Jadi dia itu terdapat hubungan yang kuat antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Jadi semakin besar diameter batang pohon ya, maka semakin tinggi batang pohon tersebut. Nah, untuk R square sendiri tinggal kita kuadratkan aja 0,8862 ini, maka dia dapatnya 0,785. Artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Nggak cukup. Tapi kan nggak jadi tinggal ke permukaan. Kalau relasi itu kecil banget sih. Terus harus gimana? Kalau enggak, ini mending di Apa sih? jadi kan Nulis nanti ininya doang. di laporan praktikum hari ini tuh ada juga yang koefisien determinansi, terus ada yang standar error, sama yang kalian kerjain dari tadi tuh, yang ada 2 perhitungan tadi, itu yang di koefisien determinansi ini kalian screenshot aja, terus nanti kalian salin di buku kalian dan nanti dimasukkan ke laprap. Sama juga dengan perhitungan standar error ini. Kalian kan udah tahu sama cara penghitungannya gimana, cara masukinnya gimana. Nanti tinggal kalian kerjain aja dan kalian bikin penjelasan di laporan praktikumnya. Oke? Terus kita masuk ke contoh perhitungan, lanjutin dari contoh perhitungan tadi. Jadi untuk hipotesis ujinya itu H0-nya tidak terdapat pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon mahoni, dan hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon mahoni. Lalu untuk taraf signifikansinya kita pakai 5%. Dan daerah kritisnya A-nya itu 5% dan derajat bebasnya N dikurang 2 hasilnya 6 karena
yang tadi itu kan datanya tuh ada 8 ya, n-nya itu kan ada 8 ya, terus dikurangi 2 hasilnya 6, dan nilai T-table 5% dibagi 2 itu kan 2,5% atau 2,4447. Nah, untuk menghitungnya itu rumusnya kayak gini, dan udah ada hasilnya juga. Nanti tinggal kalian tulis di kertas aja. Terus untuk kesimpulannya, nilai T hitungnya itu kan didapatkan dari yang si nilai R yang tadi udah dicari. Jadi hasilnya itu 4,6805. Dia itu lebih besar dari nilai T-table yang T-table ada apa nggak buka. Pokoknya dia ngambil acuannya itu dari yang, kalau misalnya kalian masih ingat yang tabelnya T-table waktu itu nilainya dia karena dia n kurang 2 nya itu 6, jadi kita ngambilnya T-table-nya itu 2,447, sehingga H0 nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima, atau maksudnya adalah ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Jadi kita masuk ke SPSS ya, dan untuk data yang kita pakai itu yang di spreadsheet yang diameter batang sama tinggi pohon ini. Yang di copy jangan sampai zoom-nya ya. Atau kalian udah punya Excel-nya kan tadi? Pakai aja gitu yang ambil yang diameter batang sama tinggi pohon. Tadi kan sudah kita hitung prediksi sederhana dengan manual. Sekarang kita bandingkan dengan SPSS. Udah? Nol. Sudah kah? Yang diambil yang ininya aja kak. Iya. Yang variabel X sama variabel Y-nya. Terus untuk langkah-langkahnya sudah? Oke, kita masuk ke cara untuk yang BSS-nya. Yang pertama, quick analyze, terus regression, terus linear. Sudah linear tadi? Analyze, regression, terus linear. Terus untuk dependennya itu kalian isi yang
tinggi pohon atau variabel Y-nya, dan untuk independennya kalian isi yang diameter batang atau variabel S-nya. Enggak, aku duluan. Aku duluan. Coba langsung di oke-kan aja. Sudah? Mana yang udah? Siapa yang udah? Jadi kita langsung aja di next aja deh. Jadi kita karena ngejar waktu udah lewat juga waktunya. Oh, Sama yang bisa screen. Oke. Jadi kayak aku bilang tadi yang si Y topi itu dia itu kan untuk Screenshot lah. karena tadi itu dia kan minus. Jadi anggapannya dia tuh nggak ada apa itu yang konstan. minusnya? Beta. Ya, benar konstan. Dia tinggi pohonnya itu kan nggak ada kan. Nah, jadi di sini tuh kita mau nambahin asumsi atau prediksi kalau misalnya diameter batang pohonnya dimasukin nilainya gitu, ada estimasinya. Nah, contohnya di sini kita masukin nilai 10. Jadi yang si konstannya tadi yang A itu ditambahkan dengan yang B, terus dikalikan dengan si nilai prediksi atau nilai estimasi yang kita masukkan tadi. Itu prediksi juga diameter Pak. Iya, nilai prediksi, nilai estimasi kan. Itu nilai yang kita masukkan tadi tuh kan karena dia minus, si konstannya itu minus. Di awal tadi itu kan ada minus, Ini baca apa? artinya dia tuh nggak ada tinggi pohonnya, jadi dia tuh Ngerjain. maknanya tuh 0. Nah, jadi karena itu kita mau ngasih prediksinya Tiara gini kalau doang, gak ada yang dipencet. dia kalau misalnya Nilai X-nya itu 10. ya apa namanya yang minusnya tadi tuh sih? Konstan. Iya, Minus tuh nilai konstan. apa yang tadi? Sama koefisien. Kalau misalkan diprediksi nilai X-nya jadi 10, maka nilai Y-nya itu adalah 44,0895. Hasil perhitungan dari nilai konstan ditambah nilai koefisien dikali 10. Ya, konstanta sama koefisien. Pantai pusnya. Oke, jadi kita itu mau cari tahu nilai Y bertopi. Nah, nilai Y bertopi itu apa? Nilai Y bertopi itu adalah nilai estimasi dari itu apa batang pohon apa diameter? Batang pohon ya, yang Y. Kita mau cari tahu nilai batang pohonnya. Nah, di sini kalau masih model regresi yang pertama, yang Y topi sama dengan minus 1,315 itu
diasumsikan bahwa nilai X-nya itu masih 0. Nah, kita mau cari tahu kalau nilai X-nya itu 10, jadi berapa sih nilai Y-topinya? Nah, kita masukkan X-nya itu 10. Nah, dari modul regresi tadi, dari Y-topi sama dengan min 1,1315 ditambah nilai koefisiennya itu 4,541 dikali 10 atau nilai estimasi kita. Nah, setelah dijumlahkan dan dikalikan ternyata nilai prediksi dari Y-topi adalah 44,095 gitu. Bingung? Sama. Aku juga bingung cara menjelaskannya yang gampang itu gimana. Oh iya. Jadi sabar. Bisa. Jadi tujuannya kita hitung manual itu Dari sini tuh itu sama sebenarnya. iya sama yang kalian Sama hitung yang tadi. kalian hitung tadi itu kan. Mendekati. Nah, tapi dari yang sebelumnya kita juga udah hitung manual kan. Dan kalau misalnya Antisipasi kalau misalnya kayak kita tahun lalu, soalnya kita tahun lalu itu kalau nggak salah uas atau UTS ya? Uasnya Uas. itu ya, uasnya kita hitung manual. Hitung manual. Dan cuma dikasih studi kasus gitu. Nah, tabel-tabel yang tadi kita buat di Excel tuh kita hitung manual lagi di kertas jawaban. Panjang. Kali sendiri isinya. Jadi kalau ketika kalian langkahnya bikin tabel itu salah, itu perhitungannya udah salah semuanya. Dan kenapa harus hitung manual juga karena ini mungkin Wisnu ini kali ya. Takut kalau di masa depan tuh laptop tuh nggak ada SPSS hilang. Kita harus manual lagi. Balik. Karena gitu, nah kita juga udah naik ke Facebook. Ini kan itu tanpa hitung manual pun dari SPSS sudah ada peserta, tapi itu tetap mau hitung manual. Mungkin itu kalau di masa depan laptop hilang dan SPSS sudah hilang, ya kita hitung manual lagi. Itu, pokoknya pahamin aja rumusnya, interpretasinya itu kalian bisa cari di ini lah. Mungkin di AI yang mana yang paling gampang kalian dapat untuk dipelajarin karena pun juga nggak cukup karena regresi ini gimana ya untuk menghitung nilai estimasi pokoknya nilai Y-topinya jika diasumsikan X-nya itu berapa gitu. Jadi nilai X-nya itu kita asumsikan sendiri 10 itu kita asumsikan sendiri bukan nggak ada acuannya Iya. harus 10 Bukan atau harus 10 atau apa. Bebas. Nah ini Kita 10 juga gampang aja. kita yang buat juga angka 10 ini kita sendiri yang buat. Karena regresi itu pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Jadi kita mau cari tahu pengaruhnya juga. Tuh. Nanti kalian interpretasinya bisa mungkin kalian nonton video atau pakai AI juga apa yang penting kalian tahu intinya dari regresi itu apa. Karena kita juga nggak cukup. Jadi itu pokoknya kalau korelasi itu untuk mencari tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya tanpa kita tahu independen dan dependennya. Jadi bisa aja X1, X2, X2, X3 atau XY tanpa ada independen dan dependennya. Sedangkan yang regresi kita harus tahu variabel penyebab dan variabel akibatnya. Variabel independennya itu yang mana, variabel dependennya itu yang mana. Gitu. Jadi itu. Jadi regresi itu sudah pasti korelasi, tapi korelasi itu belum tentu regresi. Gitulah pokoknya. Karena regresi itu sebab akibat. Kalau korelasi itu antara variabel 1 dengan variabel 2. Makanya rumusnya tadi V1 dengan V2, kemudian kita masuk ke regresi itu udah X dan Y karena sebab akibat. Intinya itu. Terus tambahan lagi di bawah itu kan kalian ada lihat yang koefisien regresi. Nah, jadi kalau misalnya nilai koefisiennya plus, dia itu prediksinya meningkat. Contohnya kayak di sini, jika setiap penambahan diameter batang satu satuan, maka tinggi pohon akan meningkat sebesar 4,541. Nah, ini kan dia plus. Jadi kalau misalnya dia minus, dia itu prediksinya menurun. Nanti disesuaikan sama hasil punya kalian. Oke, terus di atasnya itu kan ada yang model summary sama tabel ANOVA. Nah, kalau untuk model summary-nya
Koefisien R sebesar 0,886, artinya korelasi antar variabel X dan Y sebesar 0,886. Nilai R square sebesar 0,785, artinya diameter batang dapat menjelaskan variansi dari tinggi pohon sebesar 78,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, lalu untuk ANOVA-nya, kalau misalnya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dan independen. Oke, jadi selanjutnya ini ada data latihannya, dan data latihannya juga ada di spreadsheet. Terus untuk hipotesisnya bisa dibaca sendiri, dan langkah yang kalian lakukan yang pertama, hitung manual korelasi dan regresi dari tabel di atas, dan lakukan uji korelasi dan regresi dalam SPSS kayak yang dibilang tadi. Kalau kita hitung manual dengan hitung manual dan kerjakan juga pakai SPSS gitu. Jadi kalau hasilnya itu manual kalian jauh sama nilai spesies, berarti bagaimana Oke, jadi sambil aku absen dulu deh. Oke, jadi sambil aku absen ya, Lutfia, Kevin,